Halo Lur, kembali lagi bersama saya Putra di channel SK Putra Sinau Godong. Ya, pada kesempatan kali ini beda ya dengan video-video saya yang lain. Khusus di video kali ini saya akan mereviewkan alat linting ya atau injektor rokok manual ya, jadi yang bukan yang full otomatis. Yang alat ini saya dapatkan ketika saya lagi ngajar ya, lagi ada tamu P2C, dia bawa alat loh. Saya heran sama alatnya lah istilahnya. Kok bagus gitu loh dengan injektor. Saya pernah punya injektor, mungkin di video sebelumnya pun sudah pernah saya review. Itu kurang ya, jadi dorongannya itu kurang karena rata-rata kalau alat injektor itu kan dia pakai sistem putar ya, bukan yang hidrolik. Kalau hidrolik mahal. Nah, yang murah itu biasanya pakai sistem putar, dan ini alat ini itu dia sama dengan sistem putar, tapi mekanismenya lebih maksimal seperti itu. Ini dia alatnya. Nah, ini saya beli di aplikasi jual beli online ya. Yang saya juga aplikasi itu juga dapat dari tamu ya, tapi tamu sebelumnya yang dia nggak bawa alat ini. Kalau yang bawa alat ini dia juga beli di online, tapi harganya kalau nggak salah 400-an, hampir 500.000 ya. Nah, kalau alat yang saya punya ini, saya belinya itu di aplikasi online, tapi yang katanya ini langsung sama importer langsung ya, atau pabriknya langsung, makanya harganya juga murah. Ini saya kemarin beli itu di harga 150-an mungkin ya, 150 atau 170 lah, pokoknya di bawah 200. Kalau tamu saya yang sebelumnya dia beli ini, dia di harga 400-an ya, tapi kalau saya kemarin cuma 170. Nah, kalau teman-teman nanti mau beli silahkan cari sendiri, karena saya juga nggak jual, jadi teman-teman tinggal cari aja injektor rokok gitu. Jadi kalau saya nggak menyediakan. Nah, ini langsung saya unboxing ya. Langsung saya unboxing. Nah, ini ya sebenarnya sudah pernah saya pakai, makanya kotor. Nah, cuman ya tidak apa-apa lagi. Nah, jadi seperti ini alatnya, ini udah rusak kardusnya, kita buang. Nah, ini alatnya di dalam pembelian atau di dalam penjualan yang kita beli ini, di dalam boxnya itu isinya ya cuman ini. Jadi ada ini yang untuk membersihkan pipanya, lalu alatnya, terus ini wadah biar tembakunya tidak berceceran ya, cuman seperti ini alatnya. Dan juga namanya cop-copan ya, cop-copan atau begini. Jadi yang untuk mengalirkan listrik lah istilahnya. Dan ini saya beli yang ukuran reguler ya, reguler atau bol ya mungkin ya. Seperti ini alatnya, dan cara penggunaannya cukup simpel sekali. Nah, ini tinggal kita colokkan ke listrik ya. Nah, dan kita nggak usah lama-lama, langsung kita praktekkan, kita coba untuk alat ini. Jadi ya seperti biasa atau pada umumnya ya, alat pada umumnya, tetap ketika kita menggunakan injektor seperti ini, kita harus menyediakan selongsong ya. Teman-teman beli bisa, buat bisa. Kalau saya beli ya, karena saya juga males buat. Dan sebenarnya juga ada alat khusus yang dia untuk membuat selongsong seperti ini. Dia pakai mesin. Cuman ya saya nggak punya. Mungkin kita akan kalau video review seperti ini rame, nanti next kita akan lebih perbanyak untuk kita sediakan alat-alat yang difungsikan untuk pengolahan tembakau atau membuat rokok ya, lebih banyak lagi seperti itu. Karena ya ini kita ya iseng-iseng aja buat video review alat. Nah, ini cara penggunaannya simple. Setelah injektor selongsong kita sudah siapkan, kita tinggal pencet ya. Ini di sini ini ada pencetan untuk nantinya kita bisa masukkan selongsongnya. Dan di sini juga ada pengaturan untuk kepadatan ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 dan juga 6. Itu untuk mengatur kepadatannya. Tapi kali ini kita pakai pengaturan kepadatan yang di nomor 2 ya. Nah, jadi ya seperti ini. Kita masukkan selongsong, lalu kita buka di sisi ini untuk kita bisa masukkan tembakau. Nah, ini saya pakai tembakau seadanya ya, jadi bukan tembakau yang enak sebenarnya. Nah, ini ya simpel, kita masukkan tembakau ke dalam. Nah, ini ya tidak usah terlalu padat ya, dan ini kita tutup ya, karena kalau kita nggak tutup nanti tembakunya itu keluar ya.
apa mencolot ya kemana-mana. Nah ini kita tutup. Setelah itu tinggal kita pencet tombol start. Nah ini bisa dilihat dia otomatis akan apa namanya modot itu apa? Nah ya dia akan jalan dengan sendirinya ya. Jadi keluar dengan sendirinya. Cuman kadang-kadang saya tahan ya di bagian sini agar agak padat. Sebenarnya bisa setel di sini, tapi kayak ya saya perlu hand feeling ya untuk agar apa namanya untuk nyetel atau mengepaskan untuk kepadatan. Nah, jadi kita pencet. Nah, ini sudah otomatis dia jadi rokok dan dari segi kepadatan ini lumayan ya. Nah, cuman ya namanya ini sistemnya putar ya, beda sama hidrolis. Kalau putar itu tetap ujungnya tetap kita harus perbaiki karena ya ada kemungkinan apa? Nah, rontok. Makanya saya biasanya kalau habis pakai injektor itu di ujung rokoknya selalu tak tap. Nah, jadi biar nggak rontok, nggak begitu rontok. Dan kalau dari segi kepadatan ini lumayan ya, jadi merata. Dan biasanya kalau alat-alat injektor yang dia sistem mekanisme putar itu biasanya nggak rata ya. Kadang-kadang ada yang kurang padat, ada yang terlalu padat seperti itu. Kalau ini lumayan rata. Nah, cuman kita akan coba lagi beberapa batang ya. Nah ini juga nampaknya saya nggak tahu harganya, ini juga oleh-oleh. Makasih ya bagi peserta P2C yang kemarin memberikan oleh-oleh ini. Ya kayaknya juga nampan impor ya. Cuman saya nggak tahu harganya. Ya pokoknya makasih, saya juga lupa yang ngasih siapa. Intinya terima kasih bagi tamu yang kemarin membawakan saya naman. Karena juga sangat berguna ya untuk bahan-bahan foto produk segala macam itu jadi estetik. Kita lanjutkan untuk kita coba lagi, linting lagi menggunakan alat ini. Nah ya proses pertama kita masukkan selongsong, dan kalau saya lihat mekanismenya ini semakin di dalam apa namanya alat ini tembakunya semakin banyak itu nanti akan semakin bagus, tapi ya jangan terlalu padat karena kalau terlalu padat nanti untuk masuk tembakau itu dia jadi kena apa putaran dari alat ini bisa jadi terlalu lembut ya hancur ya. Nah ini tinggal kita pencet. Nah, sudah jadi lagi. Oke, kita langsung lanjut ya. Kita buat beberapa batang dan nanti kita tes untuk kepadatannya. Nah, ini masih bagus ya, tapi tetap seperti alat injektor pada umumnya ya, ujungnya itu seringkali kurang. Tapi ini menurut saya masih lebih bagus ya, masih mending ya daripada alat-alat injektor yang lainnya, karena ya kita mandang harganya cuma 150 ya. Alat-alat yang lain itu juga rata-rata harganya segitu, cuman ya kalau untuk efektivitas dia bekerja ini yang paling bagus, ini alat termurah dan yang saya rasa ini paling efektif untuk buat rokok. Jadi dari kepadatan, kecepatan, daya dorong itu maksimal. Oke, kita buat lagi, kita buat 5 batang ya. Mungkin besok kita akan review alat untuk membuat selongsong seperti ini. Karena harganya ya lumayan. Jadi mungkin nanti kita lihat dulu. Kalau memang video-video kita nge-review alat seperti ini itu laris ya, mungkin kita akan buat lagi nanti di next video. Nah ini tembakunya habis, jadi dia nggak dorong. Nah ini sudah jadi ya 5 batang, dan di sini bisa dilihat untuk kepadatan dan juga merata ya intinya ya, cuman biasa di ujung memang agak kurang, tapi bisa kita tap biar lebih padat. Nah ini seperti ini hasilnya, cuman sayangnya ini tembakau juga sampel dari tamu dan saya takut nanti kalau kurang cocok. Saya juga akan tes untuk nanti hasil pembakarannya seperti apa, cuman tidak dengan tembakau ini. Ini saya tadi ngoncek ya, ngoncek dari rokok yang saya cocok. Nah ini tembakunya, karena kalau tembakau ini mungkin saya kurang cocok ya, jadi mungkin nanti kalau buat ya takutnya tidak batuk atau apa, karena ini bukan tembakau yang saya buat dan saya juga belum pernah merasakan. Ini
saya pakai rokok saya. Bagi teman-teman mungkin yang sudah nyimak video saya sejak lama pasti tahu rokok saya apa. Ini tak uncek dan ini kita akan coba pakai alat ini ya. Di samping nanti biar bisa saya nyoba ya untuk pembakarannya seperti apa. Juga kita bisa untuk ngetes alat ini apakah dia bisa untuk apa ya? Untuk mengolah atau memasukkan tembakau yang memang standar pabrik. Kalau yang ini kan mungkin standarnya standar Tingwei ya, beda ya dari segi rajangan, kepadatan, kekerasan beda. Kalau ini jelas ini adalah tembakau yang dia standar pabrik ya. Biasanya kalau pabrik kan pakai mesin MK. Ini kita coba tembakau yang dia standar pabrik, kita coba linting, kita coba jadikan batangan dengan alat ini. Ya, cuman sedikit karena ini tadi cuman saya buat 2 batang aja ya. Ini kita coba, kita masukkan dulu untuk apa namanya selongsongnya, dan jangan lupa setiap menggunakan alat ini ditutup biar tembakunya nggak mencolot, nggak lompat-lompat keluar. Oke, kita start. Nah, tadi saya ngoncek ini dari 2 batang. Kita coba apakah juga nanti bisa jadi 2 batang lagi atau kurang. Kemungkinan harusnya kurang ya, karena di sini di ujung ini ada yang sudah keluar, dia nggak masuk ke batangan. Ya mungkin bisa jadi 2 batang, tapi akan di batang kedua mungkin ujungnya akan kurang padat atau kurang rapat ya, karena memang sudah ada yang terbuang sedikit. Nah ini bisa dilihat di segini dia udah nggak dorong ya, karena memang tembakunya mungkin sudah habis. Tapi di sini ada sisa yang rontok, coba kita masukkan. Setelah rontokannya kita masukkan, ini batang kedua tetap bisa ya. Jadi real memang saya buka 2 batang, dia juga bisa jadi 2 batang. Nah ini bisa kita tes lagi, ini batangan ke 7 ya, berarti dia merata kepadatannya. Biasanya injektor itu suka kopong di bagian yang dia mepet filter. Kalau ini enggak, jadi ini tak tekuk halus, dia enggak ketekuk. Biasanya kalau injektor yang kurang bagus itu dia kopong di bagian belakang, kalau ini enggak. Nah ini kita tes untuk pembakarannya, apakah dia akan nyisip atau dia pembakarannya kurang bagus, kita cek ya. Ya pasti enak, wong ini rokok asli. Nah dan juga saya ngasih sedikit info ya, ini juga saya dapat dari tamu. Dia pernah dikasih tahu sama temennya, dia juga memproduksi korek-korek gas ya. Dia ngasih tahu kalau kita ngerokok ya, kalau kita menghidupkan rokok, sebisa mungkin ketika kita mau hisap untuk menghidupkan rokok, kita ambil api yang paling atas ya, yang warnanya kuning, jangan yang terlalu bawah, yang warnanya biru ya, mungkin ya, yang warna biru ya. Katanya itu kalau yang kuning itu sudah benar-benar api yang murni mungkin. Kalau yang warna biru kita ambil itu katanya masih ada zat kimia yang kurang bagus efeknya ke tubuh. Oke, kita lanjut ke alat ini untuk efektivitas pembakaran. Ya ini hisapannya pun enteng, kita pakai kekuatan yang kedua ya, ada berapa tadi, 5 atau 6. Oh ya 5, kita pakai kekuatan yang kedua. Ini menurut saya pas ya, dia nggak terlalu kalau dibilang terlalu keras enggak, dia terlalu kopong juga enggak, ya sudah standar seperti kita menghisap rokok-rokok pada umumnya ya. Dan pembakarannya pun juga lurus, dia nggak nyisip. Dan biasanya kalau kita, ini biasanya kekurangannya kalau injektor, dia ketika diketekan ya, bahasanya diketekan itu apinya suka loncat, jadi kita harus hidupkan lagi. Tapi itu normal untuk alat injektor ya. Bahkan padang produk dari pabrik ya asli yang masih kemasan, yang dia pakai mesin MK pun sering juga
ketika diketekkan atau dipetek gitu itu mencolot untuk baranya atau apinya. Tapi itu bukan jadi masalah. Masalah utama kalau kita pakai injektor itu terlalu padat atau kadang dihisap langsung habis karena kurang padat ya. Jadi kandungan tembakau untuk memperlambat pembakaran itu kurang. Kalau ini pas. Nah, intinya sudah masuk ya untuk batangan, dan di sini bisa saya perlihatkan kalau yang saya beli di harga 170-an, 150 sekian lah. Intinya tapi nggak sampai 200 itu yang saya dapatkan ya cuman ini alat untuk mengalir daya atau listrik sama untuk membersihkan. Dan ini ya fungsinya alat pembersih ini di sini ada apa? Baut ya, baut itu kita bisa lepas dan kita bisa ambil untuk ini selongsongnya ini dan kita bisa bersihkan. Jadi kan mungkin kalau mau ganti tembakau atau apa bisa dicopot. Karena saya juga di sini nggak ada obeng, biasanya kalau saya mau bersihkan cuman saya buka lalu saya balik ya seperti itu, saya hidupkan. Nah, kalau suaranya sudah berubah, nah itu tandanya tembakau di dalam itu sudah kosong ya, jadi sudah bersih, itu siap dipakai untuk tembakau lain seperti itu. Namun kalau yang kemarin dibawa sama tamu P2C ya, peserta P2C itu dia di harga 400-an hampir 500-an itu dapat selongsongnya ini 2 dan dapat obeng juga, intinya lebih lengkap lah. Nah cuman kalau saya ya mending ini di bawah 200. Jadi ini kita bisa bersihkan, kita bisa masukkan pembersihnya ini ke dalam untuk kita agar nantinya kalau kita ganti pakai tembakau lain itu tidak mengganggu rasa atau rasanya tidak tercampur seperti itu. Jadi ya ini walaupun ini bukan produk saya dan saya juga nggak jual dan saya juga nggak dibayar untuk mereview produk ini, tapi saya rekomendasikan alat ini karena memang ya ini real, tak pakai pun juga bagus. Ya sayangnya mungkin ini bukan produk asli Indonesia dan tidak ada brand resmi. Kemungkinan untuk saya di apa jenenge nek dibayar karo sing di produk iki. Dia apa? Ya pokoknya itulah kita dibayar karena mengiklankan produknya. Itu nggak ada kemungkinan ya. Karena di sini pun juga nggak ada mereknya. Ini cuman gambar alatnya, terus ini kan mungkin kode barcode untuk gudang, dan di sini cuma ada keterangan material ABS, rolling machine, voltage 110 per 240 volt, 5 decibel level adjustment. Jadi nggak ada keterangan ini merek apa segala macam, nggak ada. Jadi ini ukuran 8 mili ya, 8 mm ya, seperti ini produknya. Dan kalau teman-teman mau nyari, dicari aja di Google, itu bisa injektor rokok seperti itu. Nah kalau muncul nanti gambarnya seperti ini, teman-teman bisa beli. Jadi di dalam alat ini itu beda ya, biasanya kan apa namanya, kalau di dalamnya itu cuman ada pir saja yang muter. Kalau di sini ada alat bantu lain yang dia bisa menggerakkan untuk lebih memaksimalkan pendorongan tembakau ke dalam selongsong. Dan sepertinya itu ada kecil di tengah itu, mungkin dia kayak kawat baja ya, dia yang untuk juga sama untuk membantu memutar alat ini untuk mendorong ke dalam selongsong seperti itu. Jadi mekanismenya sama, cuman dia lebih maksimal dan lebih efektif ya, dia mendorong ke tembakau ke dalam selongsong. Dan alat ini pun juga kemarin tak coba untuk tembakau original ya, yang dia lebih panjang-panjang, itu juga bisa. Dan saya juga sempat nyoba dengan tembakau hang yang dia lebih keras, rajangannya lebih besar dan elastis, itu pun masih tetap bisa mendorong ya. Tapi kalau semakin elastis memang agak kurang pas, nanti kurang padat, tapi tetap bisa, itu sudah poin. Karena kalau di alat-alat lain yang mungkin harganya sama, yang beda mekanisme, itu mungkin nggak bisa, benar-benar nggak bisa muter. Dan mungkin bisa juga dia tembakunya itu malah nempel di ini, di pipa ujung ini ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya review, karena banyak kan pemain-pemain rokok yang dia bingung mau nyoba produknya dengan cara apa. Mungkin kalau dengan alat manual itu kan kurang maksimal. Nah ini salah satu alat yang saya sangat merekomendasikan untuk digunakan ketika teman-teman mungkin mau
apa merokok dengan tembakau yang dibuat sendiri atau untuk ngetes produk, ini saya sangat rekomendasikan. Oke, mungkin cukup ya video review alat injektor rokok ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih.